Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Grandmaster. So, check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan Grandmaster Wing Chun Ip Man bertarung dengan banyak petarung saat hujan lebat. Ip Man dengan mudahnya mengalahkan semua petarung dengan Wing Chun-nya, hingga satu petarung yang lebih kuat datang dan berkelahi dengan Ip Man. Tetapi, gak butuh waktu lama Ip Man pun menang lagi. Di scene selanjutnya, Ip Man menceritakan kisah perjalanan hidupnya yang dimulai dari bagaimana dia berlatih kungfu dari dia kecil. Saat dewasa, Ip Man bertemu dengan Chung Wing Sing yang kemudian menjadi istrinya hingga akhirnya mereka punya 2 anak perempuan. Kehidupan Ip Man di Foshan damai, sampai akhirnya Gong Yutian, seorang Grandmaster seni bela diri Cina Utara, datang dan mengumumkan kalau ia akan pensiun dan menunjuk muridnya yang bernama Masan sebagai pewarisnya di utara. Yutian ingin bertarung untuk terakhir kalinya sebelum dia pensiun dan menantang perwakilan Master seni bela diri dari selatan untuk bertarung dengannya. Beberapa master panas dan langsung mencoba menantang Yutian, tetapi mereka dihalangi oleh Masan yang dengan mudah menghajar para master dari selatan tersebut. Yutian pun marah dan menasehati Masan untuk memendam emosinya, tetapi Masan tampaknya gak suka dengan perkataan gurunya tersebut. Di sisi lain, orang-orang besar selatan mengadakan pertemuan dan meminta Ip Man untuk menjadi perwakilan. Sementara putri Yutian bernama Gong datang dan mencoba meyakinkan ayahnya untuk membatalkan pertarungan karena dia merasa master-master dari selatan tidak layak untuk bertarung dengan ayahnya tersebut. Meskipun begitu, Yutian tetap bersikeras untuk bertarung dan menyuruh Gong untuk segera menikah setelah dia pensiun. Setelah melakukan pertimbangan, Ip Man memutuskan untuk menjadi perwakilan. Tetapi sebelum bertemu Yutian, Ip Man diuji oleh 3 master selatan yang memiliki jurus berbeda-beda. Gak butuh waktu lama, Ip Man pun memenangkan 3 pertarungan ringan tersebut, lalu berhadapan dengan Yutian. Pertarungan antara Ip Man dan Yutian ternyata adalah pertukaran ide filosofis dengan menggunakan kue yang sudah hancur sebagai metafora persatuan Cina Utara dan Selatan. Yutian menyatakan kalau Ip Man benar dan merupakan pemenang dari pertarungan tersebut. Saat Yutian kembali ke utara, Gong gak terima kalau ayahnya yang belum pernah kalah sama Ip Man. Jadi dia bertekad untuk mendapatkan kembali kehormatan keluarganya dengan cara menantang Ip Man. Yutian kemudian bilang kalau Gong harus menerima kekalahannya. Tetapi Gong tetap bersikeras sehingga di saat perjamuan makan malam di mana dia harus menggantikan ayahnya yang gak bisa datang, dia menantang Ip Man. Di sini Ip Man dan Gong setuju kalau kungfu adalah tentang presisi. Jadi siapapun yang merusak furnitur selama pertarungan akan dianggap kalah. Perkelahian sengit dimulai dengan banyak orang menonton. Nah, perkelahian terjadi sampai di atas tangga, yang kemudian Gong yang hampir terjatuh dari ketinggian diselamatkan oleh Ip Man, menyebabkan Ip Man gak sengaja mematahkan tangga dan dianggap kalah. Ip Man dan Gong memberi hormat satu sama lain, dengan Ip Man berharap bisa melakukan pertandingan ulang di lain waktu. Di adegan selanjutnya kita diperlihatkan kalau mereka berdua tetap berhubungan dengan cara bertukar surat, dan Ip Man juga berencana membawa keluarganya ke Cina Utara. Namun, rencana tersebut harus dibatalkan karena terjadinya Perang Cina dan Jepang kedua pada tahun 1937. Selama perang, terjadi krisis ekonomi yang membuat orang kesusahan. Bahkan, orang kaya juga menjadi miskin, termasuk Ip Man dan keluarganya. Saking susahnya, Ip Man bahkan harus menjual sisa barang dan pakaian yang dia punya untuk bisa menghidupi keluarganya. Selama perang ini juga, banyak orang-orang penting Cina berkhianat dengan menjadi kaki tangan Jepang supaya mereka bisa bertahan hidup. Ip Man sempat ditawari untuk bekerja sama dengan Jepang supaya hidupnya menjadi mudah, tetapi dia menolaknya.
Beberapa lama kemudian, Ip Man dan istrinya menjadi sangat sedih karena mereka kehilangan kedua putrinya yang meninggal akibat kelaparan. Sementara itu, di Cina Utara, Masan mengkhianati negaranya sendiri demi pemerintahan boneka di Manchuria. Dia kemudian mendatangi Yu Tian yang sangat kecewa dengannya dan membunuh gurunya tersebut. Ketika Gong Er kembali, pelayan keluarganya yang bernama Jiang memberitahu tentang kematian ayahnya, lalu mengatakan kalau keinginan terakhir Yu Tian adalah agar dia hidup bahagia dan tidak membalaskan dendam untuknya. Gong Er sangat marah dan ingin membalas dendam. Dia juga bilang dia nggak akan bisa hidup bahagia jika belum membalaskan dendam kepada Masan. Gong Er pun bersumpah kepada Buddha untuk tidak pernah menikah atau memiliki anak, mengabdikan hidupnya untuk membalas dendam terhadap Masan. Pada tahun 1950, Ip Man pindah ke Hong Kong untuk mencari uang dengan menjadi guru seni bela diri. Tetapi untuk menjadi guru, Ip Man gak langsung bisa mengajar, karena dia harus mengalahkan seniman bela diri lainnya yang tentunya kemudian bisa dia kalahkan. Ip Man pun akhirnya mendapatkan reputasi yang baik di sana dan akhirnya diperbolehkan untuk mengajar. Pada tahun 1951, pemerintah Cina menutup perbatasan dengan Hong Kong dan karena itu Ip Man pun tidak pernah bisa bertemu dengan istrinya lagi. Pada malam tahun baru Imlek, Ip Man bertemu kembali dengan Gong Er, lalu membujuknya untuk membangun kembali perguruan seni bela diri keluarganya. Tetapi Gong Er udah gak mau menggunakan seni bela diri lagi, lalu mengatakan kalau udah banyak seni bela diri yang hilang sepanjang sejarah dan dia juga mau seperti itu. Ip Man terus membujuknya, lalu Gong Er mengatakan kepadanya kalau dia gak tahu apa yang udah dia lakukan 10 tahun yang lalu. Kita pun kemudian diperlihatkan adegan flashback 10 tahun sebelumnya, di mana pada malam tahun baru Imlek, Gong Er yang masih menyimpan dendam kepada Masan mencegat Masan di sebuah stasiun kereta. Setelah Jiang mengalahkan anak buah Masan, Gong Er pun berhadapan dengan Masan dan terjadilah pertarungan yang sengit. Meskipun marah, Gong Er tetap bertarung dengan tenang, sehingga meskipun tidak mudah, dia berhasil mengalahkan Masan menggunakan salah satu gerakan khusus ayahnya yang gagal dipelajari oleh Masan. Masan pun terkapar dan mengatakan kalau Gong Er telah memenangkan pertarungan. Gong Er pun balik ke rumahnya dan di sini dia muntah darah yang merupakan akibat dari pertarungannya dengan Masan. Nah, setelah beberapa lama, Gong Er kehilangan keinginannya untuk menggunakan seni bela diri dan pindah ke Hong Kong bersama Jiang untuk membuka sebuah klinik. Inilah yang menjadi alasan Gong Er menolak untuk membuka kembali perguruan seni bela diri keluarganya. Pada tahun 1952, Ip Man dan Gong Er bertemu kembali untuk terakhir kalinya. Di sini, Gong Er berpamitan dengan Ip Man karena dia sudah lelah dan katanya mau pulang. Sebelum pergi, dia juga mengaku kepada Ip Man kalau sebenarnya dia telah memendam perasaan romantis padanya sejak pertarungan pertama mereka. Mereka berdua pun kemudian berpisah dan pada tahun 1953, Gong Er pun meninggal, mengubur rahasia jurus ayahnya bersamanya. Kita kemudian diberitahu penyebab Gong Er meninggal, yaitu karena dia terluka parah akibat perkelahiannya dengan Masan. Dan dia juga mulai mengkonsumsi narkoba untuk membantu meringankan rasa sakitnya. Pada tahun yang sama, Ip Man mendapatkan KTP Hong Kong. Dan setelah itu, perguruan Wing Chun Ip Man semakin lama menjadi terkenal dan banyak peminatnya, bahkan sampai saat ini. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Grandmaster. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya.
So thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.